diburu oleh mereka. Mereka anggap sebagai jelmaan dari mimpi buruk bersatu dengan kegelapan demi sebuah keadaan. Selamat datang kembali di channel Ceritain Film. Tempatnya kita bahas alur cerita film dengan cara yang paling seru dan mendalam. Kali ini, kita bakal masuk ke dalam mesin waktu menuju tahun 1986 di tanah Minahasa yang dingin dan berkabut. Ada sebuah legenda urban yang sangat ditakuti masyarakat Sulawesi Utara, khususnya di wilayah Tomohon, yang kini diangkat ke layar lebar dengan judul Songko. Bayangkan, sebuah desa yang tenang mendadak berubah jadi neraka saat satu persatu wanita muda ditemukan tewas mengenaskan tanpa penjelasan medis yang masuk akal. Bukan cuma soal hantu, tapi ini soal bagaimana ketakutan bisa mengubah tetangga menjadi musuh dan tuduhan bisa menghancurkan sebuah keluarga. Penasaran gimana kengerian sosok berjubah hitam ini menghantui warga Tomohon? Simak terus sampai habis ya! Cerita kita dimulai dengan visual indah namun suram dari sebuah desa di kaki Gunung Lokon, Tomohon, pada tahun 1986. Di sini, kita berkenalan dengan Mika, seorang gadis muda yang diperankan oleh Annette Edwarda. Mika hidup bersama keluarganya, termasuk ibu tirinya yang bernama Helshe, yang diperankan dengan sangat apik oleh Imelda Terrine. Suasana desa saat itu digambarkan sangat autentik, dengan budaya masyarakat Minahasa yang kental. Namun, di balik kedamaian itu, ada sesuatu yang sedang mengintai dari kegelapan. Atmosfernya beneran terasa mencekam sejak awal. Seolah-olah setiap sudut desa yang berkabut itu menyimpan mata yang terus mengawasi gerak-gerik para perempuan muda di sana. Ketenangan warga akhirnya pecah saat rentetan kematian misterius mulai terjadi. Satu persatu perempuan muda di desa itu ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi yang sangat mengerikan. Tidak ada luka senjata tajam yang wajar, tapi kondisi mereka benar-benar mengenaskan. Kabar duka ini langsung menyebar ke seluruh pelosok desa, menciptakan keresahan yang luar biasa. Polisi dan perangkat desa pun dibuat bingung karena tidak ada jejak pelaku yang tertinggal. Disinilah warga mulai merasa bahwa yang mereka hadapi bukanlah manusia biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih jahat dan berasal dari dunia lain. Seiring dengan bertambahnya korban, warga desa mulai mengaitkan kejadian ini dengan legenda kuno yang sangat mereka takuti, yaitu Songko. Sosok Songko dipercaya sebagai makhluk gaib berjubah hitam yang haus akan darah suci perempuan muda. Mitosnya, darah tersebut digunakan Songko untuk memperoleh kekekalan atau keabadian. Ketakutan yang tadinya hanya bisik-bisik, kini berubah menjadi paranoid massal. Setiap orang mulai mengunci pintu rapat-rapat saat matahari terbenam. Tapi masalahnya, rasa takut yang berlebihan ini justru memicu sesuatu yang lebih berbahaya, yaitu rasa curiga terhadap sesama warga desa sendiri. Krisis di desa Tomohon ini semakin meruncing saat warga mulai mencari kambing hitam. Karena mereka tidak bisa menangkap sosok gaib, mereka mulai mencari siapa di antara mereka yang mungkin memanggil atau bersekutu dengan Songko. Suasana yang tadinya penuh gotong royong, kini berubah menjadi saling tuduh. Hubungan antar tetangga retak, dan setiap perilaku aneh sedikit saja langsung dianggap sebagai tanda persekutuan dengan iblis. Di tengah kekacauan ini, keluarga Mika mulai merasakan tatapan dingin dan penuh kebencian dari orang-orang di sekitar mereka. Saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Puncak dari segala kecurigaan itu akhirnya mengarah pada satu nama, yaitu Helshe, ibu tiri Mika. Warga mulai bergosip dan meyakini bahwa Helshe adalah dalang yang memanggil Songko ke desa mereka. Entah dari mana asalnya, tuduhan itu menyebar seperti api di tengah padang rumput kering. Helshe dianggap memiliki motif tertentu dan dituduh melakukan ritual terlarang demi kepentingan pribadinya. Mika yang awalnya tidak percaya, kini berada di posisi yang sangat sulit.
Dia harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya kini menjadi musuh publik di desa mereka sendiri. Keadaan benar-benar tidak terkendali. Rasa takut warga sudah berubah menjadi kemarahan yang meluap-luap. Mereka tidak lagi menggunakan akal sehat. Kelompok warga yang emosi mulai mendatangi rumah Mika dan melakukan intimidasi. Situasi krisis ini membuat warga desa benar-benar terpecah menjadi dua kubu. Namun mayoritas tetap menginginkan keluarga Mika pergi atau dihukum. Sosok Songko sendiri, si jubah hitam misterius, seolah-olah sengaja terus meneror untuk memperkeruh suasana dan menikmati kehancuran sosial yang sedang terjadi di desa tersebut. Akhirnya, keputusan pahit harus diambil. Karena tekanan warga yang sangat besar, dan demi menghindari pertumpahan darah lebih lanjut, Helshe dan Mika dipaksa untuk keluar dari desa. Mereka diasingkan ke wilayah pinggiran yang jauh dari pemukiman warga. Bayangkan betapa hancurnya perasaan mereka. Diusir dari tanah kelahiran sendiri karena tuduhan yang tidak pernah terbukti. Di pengasingan, mereka harus bertahan hidup dengan fasilitas seadanya, sambil tetap dihantui oleh bayang-bayang Songko yang mungkin saja masih mengikuti mereka. Namun, sebuah fakta mengejutkan mulai terungkap. Meskipun Helshe dan Mika sudah tidak lagi berada di desa, teror Songko ternyata tidak berhenti begitu saja. Kematian perempuan muda masih terus terjadi di dalam desa dengan pola yang sama persis. Hal ini seharusnya menyadarkan warga bahwa tuduhan mereka selama ini salah besar. Tapi, ego dan kebencian yang sudah terlanjur dalam membuat sebagian warga tetap menutup mata. Di sisi lain, Mika mulai menyadari bahwa dia tidak bisa hanya diam dan menerima keadaan. Dia harus menemukan cara untuk mengungkap kebenaran di balik sosok Songko ini. Atmosfer di kaki Gunung Lokon semakin mencekam saat Songko kembali menampakkan dirinya. Sosok berjubah hitam ini bukan lagi sekadar bayangan, melainkan ancaman nyata yang sangat dekat. Pengambilan gambar di lokasi asli memberikan kesan horor yang sangat otentik dan bikin merinding. Mika dan keluarganya kini harus berjuang hidup dan mati, bukan hanya melawan teror gaib dari Songko yang haus darah, tapi mereka juga harus bertahan dari ancaman warga desa yang mungkin saja mengejar mereka sampai ke tempat pengasingan karena rasa frustasi warga yang melihat teror masih berlanjut. Film ini menunjukkan bahwa manusia bisa jauh lebih menakutkan daripada makhluk gaib ketika mereka sudah dikuasai oleh rasa takut yang buta. Pertemuan final dengan Songko menjadi momen yang sangat emosional sekaligus mengerikan, mengungkap apa sebenarnya yang diinginkan makhluk tersebut dari darah para gadis di Tomohon. Nah, itulah alur cerita dari film Songko yang akan tayang di bioskop mulai 23 April 2026. Film ini benar-benar memberikan perspektif baru tentang horor lokal Indonesia yang kaya akan budaya. Jadi, menurut kalian, apakah Helshe benar-benar tidak bersalah? Atau ada rahasia lain yang belum terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, dan subscribe channel Ceritain Film supaya nggak ketinggalan update film-film terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.